Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, amin. Ini ada videonya seperti ini teman-teman. Pencopotan foto-foto Habib ya, yang ada di rumah warga. Jadi pencopotan foto-foto Habib yang ada di rumah warga ini bukan tanpa alasan teman-teman. Sebenarnya banyak alasannya. Ada alasannya gitu, kenapa foto-foto Habib ini yang ada di rumah dicopot-copotin. Asumsiku sih karena ada Habib, kalian bisa cari sendiri videonya. Ada Habib yang bilang ketika kalian gundah gulana, kalian merasa punya beban hidup gitu kan, itu si Habib bilang cukup tempel foto Habib ya, lalu kalian curhat di depan foto Habib tersebut, keluh kesah kalian apa, kalian ceritakan, dan insya Allah nanti besok paginya kalian bakal dapet jalan keluar. Nah itu kan sesat menurutku. Buat apa nyembah foto gitu, foto Habib lagi. Jadi disuruh kayak menyembah berhala gitu, menyembah foto gitu. Jadi pencopotan foto-foto Habib yang ada di dalam rumah itu ya, itu mungkin salah satu alasannya begitu. Yang ditakutkan adik-adik kita, saudara-saudara kita itu mengikuti ajaran-ajaran yang seperti itu, mendengarkan Habib ceramahnya seperti itu. Jadi kalau kalian punya beban hidup, cukup pasang foto Habib lalu kalian curhat. Itu kan salah. Kalian curhat di depan foto Habib tersebut, ceritakan keluh kesah kalian apa, nanti besok paginya akan mendapatkan jalan keluar. Nah itu nggak bener. Disuruh menyembah berhala teman-teman ya, seakan-akan seperti itu. Nah itu yang ditakutkan adik-adik kita, saudara-saudara kita itu mengikuti ajaran-ajaran yang seperti itu, yang akhirnya lebih baik dicopot aja gitu foto-foto Habib ini gitu. Karena menurut aku ya memang nggak penting juga. Dan ini ada video menarik ya, jadi dari Jatinegara Tegal. Wah ini keren nih, Jatinegara bangkit Jatinegara gitu. Jadi hampir mirip persis seperti di desa Kedunggungu yang dulu aku pernah konten di situ. Setiap ada haul, misalkan tanggal 30 gitu ya, ada haul tinggal 30 Januari. Nah sebelum acara haul itu kurang 2 minggu atau 1 minggu itu Habibah ya sama Habib itu keliling ke warga di kampung tersebut minta duit. Kalau Habib laki-laki minta duit, kalau Habib perempuan itu minta beras. Nah ini hampir mirip sih sama di desa Kedunggungu. Jadi Jatinegara ini memang nggak jauh sih lokasinya sama desa Kedunggungu, ya kurang lebih setengah jam lah perjalanan. Ternyata sama gitu. Di Jatinegara pun begitu, ketika mau ngadain haul, banyak Habib yang berbondong-bondong datang, nggak silih berganti gitu. Jadi kalau Habib perempuan ini biasanya minta beras, kalau Habib laki-laki itu minta duit. Videonya seperti ini teman-teman, ditonton sampai selesai. Mudah-mudahan bisa ditiru, karena di desa Jatinegara ini sekarang udah dipasang banner ya, penolakan Habib lah. Ya sejatinya kalau Habib memang keturunan Nabi, kelakuannya nggak mungkin seperti itu. Begini videonya teman-teman. Desa Penyalahan, berikut MWC-nya, pengurus ranting NU-nya juga, dan kita akan berbincang-bincang dengan Kiai Abdul Basir Penyalahan. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah sehat. Keluarga semuanya juga sehat Kiai ya? Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Gini Kiai, saya ingin mengkonfirmasikan terkait dengan informasi kemarin bahwa kami mendapatkan informasi tentang adanya banner-banner yang ditempatkan di beberapa sudut desa Penyalahan
tentang adanya penolakan terhadap Habib itu bagaimana? Oh, nggih, matur suwun atas waktunya, Dad. Monggo. Ya, sedikit akan saya jelaskan tentang pemasangan banner di Desa Penyalahan yang kemarin pada hari Jumat sudah terpasang karena untuk menginformasikan kepada warga sekitar khususnya Desa Penyalahan bahwa terpasangnya banner tersebut adalah bentuk kami untuk melarang para Habib dan Saripah yang untuk pendawir. Dalam arti melarang di sini adalah kami melarang pendawirannya. Ya. Nah, itu apa banyak sekali Habib-habib yang datang ke situ melakukan dawir, Pak? Untuk kedatangannya sebagaimana yang sudah terjadi di desa-desa lain, terutama desa Kedunggungu itu sama seperti itu. Oh, sama. Setiap hall bertahun-tahun, sudah puluhan tahun, bahkan lebih dari 20-an tahun lah semenjak saya sudah dewasa. Dari kecil juga sudah mengalami seperti itu pendawiran. Tapi karena orang tua dulu mungkin masih menganggap mereka adalah para Habib yang duriannya Kanjeng Nabi, maka mereka tidak berani untuk menyuarakan. Maka dari kami dengan adanya PWI Kecamatan Jatinegara, kami dan teman-teman terutama dari Suriah NU dan Tanbiyah NU bermusyawarah untuk membuat banner. Dalam arti membuat banner adalah peringatan bagi mereka para Habib dan Saripah yang ketika haul di Desa Penyalahan itu melakukan pendawiran atau mendatangi ke setiap rumah meminta sejumlah uang dan beras. Maka dari itu kami sepakat untuk membuat banner untuk dipasang di setiap sudut-sudut yang mereka lalui. Di samping pemasangan banner, kami juga serombongan membuat sebuah tulisan yang dipasang di setiap pintu rumah agar mereka para Saripah tidak lagi mendatangi warga, karena bagaimanapun warga kami adalah mayoritas petani, Ustaz. Iya. Dari mereka juga mencari nafkah dari berkebun dan menanam padi, juga dari sawah bahasa Tegal, bahasa Penyalahan welajo. Beras welajo, kemudian diselip, kemudian ada Habib diminta, di samping juga diminta beras juga minta uang. Maka dengan pengalaman seperti itu kami berinisiatif membuat banner yang untuk melarang para Habib yang untuk mendawir. Larangan di sini adalah bukan larangan dalam segi kegiatan keagamaan. Kalau datang Habib untuk mengaji atau duduk bersama kita di majelis itu nggak masalah. Yang kami permasalahkan dan kami larang adalah mereka bukannya mengaji atau melakukan kegiatan bersama-sama, tapi mereka hanya untuk mendawir. Tujuannya mereka hanya meminta uang dan meminta beras di saat kegiatan keagamaan ada, terutama kegiatan haul. Yang kami harapkan, kami tidak membenci Habib dan tidak membenci Saripah, hanya membenci kependawirannya yang merugikan kepada masyarakat kami. Adapun pengajian, kalau mau mereka datang, silakan, saya tidak melarang, malah saya baik untuk didatangi mereka, saling kita duduk bareng ngaji bersama seperti itu. Bukan kami melarang kedatangan Habib, kami melarang kedatangannya itu meminta sejumlah uang dan meminta kepada masyarakat, yaitu berupa beras atau yang lainnya. Kiranya hanya sekilas info segitu aja, Pak Ustaz. Terus hallnya sendiri itu hall tahunan ya? Hall tahunan dari itu hall tahunan diadakan setiap tahun, Dan. Dari hallnya siapa itu? Sesepuh desa. Namanya siapa itu? Sesepuh Desa Penyalahan, Kiai Bukhari dan Kiai Kurdi. Kiai Bukhari dan Kiai Kurdi ya. Dan itu sudah berlangsung puluhan tahun, 20-an tahun lebih. Puluhan tahun itu. Ketika mereka datang melakukan pendawiran itu di saat hari pelaksanaan atau seperti di Desa Kedunggungu jauh hari sebelum pelaksanaan, Kiai?
sebelum pelaksanaan dan Berapa hari itu kira-kira sampai terjadinya itu? biasanya ya kalau yang biasa terjadi itu 3 hari atau 1 minggu sudah ada pendawiran dari Sarifah. Per hari biasanya sampai datang berapa orang itu? Kalau berapa Habib yang datang ke situ, ke desa? Kalau Sarifah itu ya lumayan banyak sih. Kadang saya nggak menghitung ya, ada 5 sampai 7, ada 10 lah. Per hari gitu ya? Iya, di saat sebelum pelaksana kegiatan haul. Datang ke satu rumah itu bisa saja didatangi oleh 5 sampai 10 Habib itu. Gitu apa? Ya, kadang ada seperti itu. Biasanya melihat daripada orangnya. Kalau orangnya kelihatan itu mampu, yang datangnya lebih banyak. Lebih banyak lagi. Artinya, Iya. kira-kira kalau dikalkulasi dalam satu kali momen acara haul tersebut, kemungkinan sampai berapa juta itu? Kalau diperhitungkan misalkan satu orang dikasih 50.000, kali 10 aja kan udah 500.000 itu ya. Kalau sampai puluhan orang berarti kan bisa ratusan juta itu. Iya, bisa jadi. Karena kaitannya kadang kan ada yang mengasih uang, ada yang mengasih beras, seperti itu. Kalau ngasih beras kira-kira berapa kilo tuh sekali ngasih itu? Ya, ada yang 3 kilo, ada yang 2 kilo, seperti itu. Gitu. Ada yang kalau yang mampu itu biasanya ngasihnya banyak sampai 5 kilo. Sampai 5 kilo, ya. Dan itu dipaksa atau gimana, guys? Warga yang di situ? Itu memang mereka juga bahasanya bukan bahasa memaksa, tapi bahasanya itu meminta. Tapi dengan meminta, dengan adanya seperti itu, sekalinya bahasa sudah terbiasa, maka dari warga kami tetap mengasihkan seperti itu. Iya, karena mungkin kepercayaan masyarakat bahwa mereka adalah keturunan. Iya, karena kepercayaan masyarakatnya dia yang data cucu Nabi, maka dari warga karena sudah begitu mencintai Kanjeng Nabi, dikira kalau tidak mengasih sejumlah uang atau beras, mereka warga. Udah putus lagi. Oke, dilanjut Kiai. Bentar. Tadi jenengan Oke, dilanjut Kiai. Bentar. Tadi jenengan tadi menjelaskan tentang adanya pendawiran tersebut begitu meresahkan warga kan ya. Apalagi sudah langsung mereka 20-an tahun lebih. Melakukan pendawiran. Mereka ketika datang melakukan pendawiran itu Mereka ikut ngaji nggak, Kiai? setelah mereka dapat mereka ikut ngaji nggak, Kiai? Yang saya kira seperti itu, harusnya setelah melakukan pendamiran atau meminta sejumlah uang atau beras, yang saya harapkan mereka ikut ngaji. Nyatanya tidak, hanya ikut pendamiran saja, nggak ikut ngaji ke tempat haul umum tersebut. Selama ini sejak diadakannya haul sesepuh desa tersebut, untuk pembicara biasanya pembicara menghadirkan dari Habib atau dari ulama-ulama pribumi Nusantara, Kiai? Kebanyakan. Kalau yang dulu itu biasanya dari Habib juga ada, dari pribumi juga ada. Nah, ketika dilaksanakan acara pengajian tersebut, apa mereka yang melakukan dawir itu ikut di lokasi pengajian atau sudah dapat uang langsung pulang gitu saja? SMP sudah minta terus pulang gitu. Iya. Kalau mereka lagi ngaji, saya merasa nggak terlalu kecewa. Yang saya kecewa adalah mereka cuma melakukan pendawiran. Itu saja ya. Artinya ini mereka hanya menjadikan acara haul itu sebagai ladang usaha mereka untuk mendapatkan keuntungan finansial gitu, Kiai. Iya. Mereka hanya memanfaatkan daripada acara tersebut untuk melakukan pendawiran. Maka dari kami pelaku merasa kecewa sekali. Dalam arti kecewa adalah mereka hanya memanfaatkan kegiatan, tapi dia tidak mengikuti kegiatan tersebut. Dan itu dibikinnya banner-banner itu pertama kali yang menginisiasikan menurut Ketua PWI Kecamatan Jatinegara adalah jenengan, Kiai. Pada waktu itu pada perkumpulan PWI di Kecamatan Jatinegara, maka kemudian saya tindak lanjuti, kemudian saya berinisiatif untuk membuat banner. Sebelum membuat banner dari Suriah dan Tanfidiah,
mereka juga dimusyawarahkan, kemudian mereka mendukung, juga mereka membantu dari segi pendanaan juga, dari Suriah juga membantu, baik dari pendanaan maupun tenaganya. Artinya pengurus yang membantu pengurus ranting atau pengurus MWC, Kiai? Pengurus ranting kan? Pengurus ranting ya. Artinya pengurus ranting dan pengurus ranting MWC, pengurus ranting NU dan PWLS ranting desa Penyalahan itu berkoordinasi bersama gitu ya? Iya, pas pada waktu itu ada perkumpulan untuk membahas tentang musyawarah untuk kegiatan pelantikan di Jatinegara. Maka di situ antara ketua PWI LS dan Tanfidiyah Suriah NU Ranting Penyalahan, mereka memberikan dukungan kepada kami, maka kami melangkah dengan sangat mantap sekali karena ada dukungan dari mereka orang-orang tua. Iya, iya. Terus kemudian setelah dipasangnya banner-banner tersebut, kira-kira apabila nanti terjadi tetap ada Habib yang datang melakukan pendawiran, gimana langkah PWI dan MWTNU di Penyalahan ini? Untuk setelah banner dipasang, apabila tetap ada pendawiran, maka kami selaku pengurus ranting NU Penyalahan akan bertindak sebagaimana aturan sudah disepakati bersama. Nah itu kan juga tertulis di banner ya, akan ditindak lah. Dan tindakan ini dalam bentuk apa nantinya yang sudah dimusyawarahkan itu? Nanti bentuk tindakannya adalah berupa teguran dan peringatan kepada mereka-mereka agar tidak lagi melakukan hal yang seperti itu untuk melakukan pendawiran, karena masyarakat kami sudah merasa resah seperti itu. Ya. Untuk pembuatan banner sendiri sampai menghabiskan berapa biaya itu, Kay? Itu kemarin saya dikasih pendanaan dari Suriah Ranting Penyalahan sebesar 250, kemudian ada penambahan dari kami pribadi itu Rp75.000. Jadi totalnya berarti 320. Ya. Itu di setiap sudut ya. Kemarin informasinya di setiap sudut di pertigaan itu ada 3 banner gitu ya yang dipasang itu. Iya, kami buat yang besar itu 3 banner. Dari yang cuma tulisan lewat kertas HVS, itu saya dari Tanfidiyah membuat sendiri, kemudian ditempelkan di pintu-pintu warga, khususnya yang berlokasi di sekitar yang diadakan haul umum tersebut. Nah, harapannya kemudian ya, setelah dibuatkan banner tersebut, harapan dari MWC Ranting NU Penyalahan serta PWLS gimana harapannya? Harapannya adalah untuk mereka kepada para habib dan para syarifah tidak lagi untuk melakukan pendawiran. Adapun kalau ada kegiatan semacam pengajian atau yang lainnya, kalau memang mereka mau ngaji, persilahkan, saya tidak melarang mereka untuk ikut ngaji, karena bagaimanapun kita adalah seagama dan seakidah, dalam arti mereka juga saudara kita seagama. Jadi ketika mereka mau melakukan pengajian, datang ke tempat kami, silahkan, saya tidak melarang. Yang kami larang adalah mereka melakukan pendawiran kepada warga kami, sehingga warga kami merasa resah. Dan ketika datang juga mereka apabila dari Habib meminta sejumlah uang atau yang lainnya, maka kami akan tolak secara keras, karena bagaimanapun itu adalah bentuk pelanggaran untuk kepada masyarakat dan terutama kepada warga kami. Ya. Nah, kemudian kemarin di video TV Al-Waha ketika menyampaikan informasi tentang pemasangan banner itu, ada juga yang berkomentar mungkin dari warga Penyalahannya, karena di dalam komentar itu disebutkan saya yang membagikan stiker kertas HPS, ada yang menerima, ada yang menolak gitu. Artinya tidak seluruh warga itu menerima gitu ya. Masih ada yang mereka mungkin menjadi masih muhibin. Gimana menyikapinya itu, Kiai? Ya, itu mungkin karena warga yang belum tahu tentang keadaan Habib sekarang ini ya, Ustaz.
Jadi mereka saya maklumi karena mungkin belum ada sosialisasi karena kemarin pemasangan spontan, tidak melalui sosialisasi. Jadi mereka saya maklumi apabila dia menolak. Ya. Nah, kemudian langkah apa yang dilakukan oleh ranting NU dan PWLS Kecamatan Desa Penyalahan itu untuk memberikan pencerahan atau penyadaran kepada mereka yang masih meyakini bahwa Habib itu sebagai dzurriyyah Rasulullah itu? Ya, untuk langkah selanjutnya kami khususnya ranting Penyalahan terutama di NU akan memberikan edukasi kepada masyarakat yang masih muhibbin kepada Habib, dan kami akan bekerjasama dengan PWILS Kecamatan Jatinegara. Nanti setelah adanya pelantikan maka kami akan memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama yang masih muhibbin. Ya. Metodenya kira-kira apa saja itu biar bisa dicontoh oleh daerah-daerah lainnya, Kiai? Mungkin mengumpulkan warga atau door to door atau gimana itu? Itu masih dalam bentuk rancangan, kami belum bisa membeberkan karena nanti kita akan berkoordinasi dengan PWILS Kecamatan Jatinegara setelah dilantik tadi. Oke. Terima kasih atas waktunya, Kiai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya telah mengganggu aktivitas jenengan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk yang lain.